Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sadarkah kita bahwa ada dosa-dosa yang begitu besar hingga pelakunya tidak akan pernah mencium wangi surga? Dosa yang membuat seseorang kekal di neraka selamanya, meskipun lautan amal kebaikan telah ia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Di video ini, kita akan membahas 6 bab penting tentang dosa-dosa yang sangat mengerikan itu. Mari kita jadikan ini sebagai pengingat, agar kita menjauh sejauh-jauhnya sebelum ajal menjemput. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mulai pembahasan dengan dosa yang paling dahsyat, syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah dosa yang tidak akan diampuni bila seseorang meninggal tanpa taubat. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Mengapa syirik begitu berbahaya? Karena ia merusak inti tauhid, inti iman yang menjadi pondasi semua amal. Segala kebaikan, sholat, sedekah, puasa, bahkan haji, akan hancur tak berarti bila hati kita terjerumus dalam syirik besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik bukan hanya menyembah patung atau berhala seperti kaum jahiliyah terdahulu. Syirik bisa hadir dalam berbagai bentuk yang lebih halus dan modern. Misalnya, seseorang yang menggantungkan hidup pada jimat, azimat, atau benda keramat, meyakini benda itu mampu melindungi atau mendatangkan rezeki. Padahal hanya Allah yang Maha Memberi. Ada pula yang meminta pertolongan kepada arwah orang yang sudah meninggal, meyakini wali atau orang sakti mampu mengabulkan doa tanpa perantara Allah. Termasuk juga percaya ramalan bintang, dukun, dan santet, di mana hati lebih percaya kekuatan makhluk daripada kekuasaan Sang Pencipta. Lebih berbahaya lagi adalah syirik dalam niat, yaitu riya. Misalnya seseorang beribadah bukan untuk Allah, tetapi agar dilihat dan dipuji manusia. Inilah syirik kecil yang sangat tersembunyi, yang oleh Rasulullah disebut lebih halus daripada jejak semut di atas batu hitam di malam yang gelap. Saudaraku, bayangkan seseorang yang sepanjang hidup rajin sholat, rajin puasa, tetapi di hatinya menyimpan kesombongan atau keyakinan bahwa amalnya itulah yang membuat dia masuk surga, bukan rahmat Allah. Itu pun bisa menjadi bentuk syirik tersembunyi, karena menganggap diri sendiri berkuasa. Apakah tidak boleh kita memakai usaha lahir seperti obat atau ikhtiar duniawi? Boleh, selama keyakinan kita tetap bahwa Allah lah yang memberi kesembuhan, bukan obat itu sendiri. Obat hanyalah sarana. Maka waspadalah. Jauhi segala bentuk kesirikan. Perkuat tauhid kita dengan memperbanyak zikir, membaca dan mentadaburi Al-Quran, serta memohon kepada Allah agar selalu diberi keteguhan iman. Karena orang yang mati dalam keadaan syirik besar, pintu surga tertutup baginya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar berikutnya yang membuat pelakunya kekal di neraka adalah kufur, yakni ingkar terhadap kebenaran Allah. Kufur bukan sekadar tidak beriman, tapi juga menolak kebenaran yang sudah nyata. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 6-7. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, dan pada penglihatan mereka ada penutup. Bagi mereka azab yang besar. Kufur memiliki banyak wajah. Ada kufur itikadi, yaitu menolak keberadaan Allah, menolak hari kiamat, atau menolak Al-Quran sebagai petunjuk. Orang seperti ini tidak sekadar ragu, tetapi menentang dengan sombong. Ada pula kufur nikmat, yaitu mengingkari nikmat Allah, lupa bersyukur, merasa semua keberhasilan murni karena dirinya. Fir'aun adalah contoh klasik. Ia berkata, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Lalu Allah menenggelamkannya. Di zaman modern,
Kufur dapat muncul dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya, orang yang berkata, agama itu kuno, aturan Tuhan tidak relevan. Atau menolak hukum Allah karena tidak sesuai selera. Mereka tahu kebenaran Islam tetapi memilih menentang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tempatnya di neraka. Ada pula orang yang mencemooh ayat-ayat Allah. Mereka mungkin mengaku Muslim, tetapi mempermainkan ayat dan hadits demi candaan. Ini adalah bentuk kufur yang sangat berbahaya. Ingatlah, kufur bukan hanya soal kata-kata. Seseorang bisa kufur melalui perbuatan, misalnya menghina Nabi, merendahkan Al-Quran, atau sengaja melecehkan syariat. Bahkan, bila seseorang sengaja tidak mau sholat seumur hidup karena menolak kewajibannya, para ulama berbeda pendapat tetapi sebagian menilai itu kufur besar. Mengapa hukuman bagi orang kafir begitu berat? Karena mereka menutup pintu rahmat Allah sendiri. Allah Maha Pengasih, tetapi Dia adil. Orang yang mati dalam kekafiran telah memilih jalannya, menolak seluruh kesempatan taubat selama hidup. Renungkanlah, saudaraku. Jangan sampai kita tergelincir. Kufur bisa muncul dari hati yang tak bersyukur. Ketika mendapat ujian, jangan sampai kita berkata, Allah tidak adil. Ucapan semacam itu bisa menyeret pada kekafiran. Solusinya adalah memperkuat iman, memperbanyak syukur, dan selalu berdoa agar hati kita tidak dibolak-balik. Nabi sendiri berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit kalbi, ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Saudaraku, dosa ketiga yang membuat pelakunya kekal di neraka adalah kemunafikan besar. Munafik berasal dari kata nifak yang berarti menyembunyikan sesuatu yang berlawanan dengan yang ditampakkan. Mereka menampilkan diri sebagai Muslim, tetapi hatinya membenci Islam. Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Perhatikanlah, lapisan neraka paling bawah adalah tempat paling pedih, bahkan lebih rendah dari tempat orang kafir. Mengapa? Karena mereka mengkhianati iman setelah mengenal kebenaran. Ada dua bentuk kemunafikan. Munafik itikadi, keyakinan, akidah. Ini yang paling berbahaya. Seseorang berpura-pura beriman tetapi di dalam hatinya menolak Allah dan Rasul-Nya. Mereka sholat bersama kaum muslimin, membaca Al-Quran, bahkan mungkin berdakwah, tetapi diam-diam membenci ajaran Islam. Mereka berharap Islam hancur, meski bibirnya seolah penuh zikir. Orang dengan nifak seperti ini akan kekal di neraka selamanya, karena hakikatnya mereka kafir. Munafik amali, perbuatan. Ini adalah sifat-sifat kemunafikan yang bisa muncul pada siapa saja, meski masih beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat ini tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi bila dibiarkan akan menjerumuskan ke jurang kemunafikan besar. Saudaraku, kemunafikan bukan hanya kisah masa lalu. Zaman sekarang, kita melihat orang yang tampak religius di depan umum, tetapi menolak hukum Allah diam-diam, atau bahkan menghina ajaran Rasul di lingkaran kecilnya. Ada pula yang memanfaatkan simbol agama untuk kepentingan pribadi, mencari kekuasaan atau keuntungan duniawi. Kemunafikan juga bisa hadir dalam hati yang penuh kebencian terhadap saudara seiman. Misalnya, merasa kesal setiap kali mendengar ayat Al-Quran, atau gembira jika Islam dilecehkan. Inilah tanda bahaya yang harus segera diobati dengan taubat dan keikhlasan. Mengapa dosa ini begitu berat? Karena orang munafik menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi pada akhirnya merekalah yang tertipu. Mereka merusak barisan umat, menebar fitnah,
dan melemahkan kaum muslimin dari dalam. Renungkanlah, apakah kita pernah berdusta, ingkar janji, atau mengkhianati amanah? Jika iya, bersegeralah bertaubat dan memohon keteguhan hati, agar sifat-sifat itu tidak menjadi nifak besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari sifat nifak, dari ria, dari buruknya akhlak, dan dari hati yang keras." Jangan sepelekan dosa ini. Sebab kemunafikan adalah penyakit yang merayap perlahan, tak terasa, hingga tiba-tiba hati menjadi gelap dan tak lagi menerima cahaya iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar berikutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Murtad berarti memutus ikatan iman yang telah diikrarkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini tegas. Seluruh amal kebaikan yang pernah dilakukan akan sirna tanpa sisa. Bayangkan seseorang yang bertahun-tahun sholat, puasa, bersedekah, bahkan berhaji, lalu berpaling dari Islam. Semua amalnya hangus. Murtad bisa terjadi melalui banyak cara. Keyakinan misalnya, meyakini bahwa agama lain lebih benar daripada Islam, atau menolak keberadaan Allah setelah sebelumnya beriman. Ucapan menghina Allah, Nabi Muhammad, atau Al-Quran, baik secara serius maupun bercanda. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba dapat mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, yang ia anggap remeh, namun ia terjerumus karenanya ke dalam neraka yang lebih dalam dari jarak timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan seperti menyembah berhala, menolak syariat secara terang-terangan, atau ritual yang jelas-jelas menafikan Islam. Di era modern, murtad tidak selalu berupa pengumuman publik. Ada yang diam-diam meninggalkan sholat dan menolak kewajiban, atau berpindah agama demi pernikahan, karir, atau popularitas. Ada pula yang menyebut diri ex-muslim, dan dengan sengaja menjelekkan Islam di media sosial. Mengapa Allah menghukum murtad dengan neraka kekal? Karena murtad adalah bentuk pengkhianatan tertinggi. Seseorang telah mengenal kebenaran, merasakan cahaya iman, tetapi kemudian menolak dan memeranginya. Ini berbeda dengan orang yang sejak awal belum mengenal Islam. Namun, pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Orang yang kembali kepada Islam dengan sepenuh hati, menyesal, dan mengucap syahadat lagi, maka Allah Maha Pengampun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Saudaraku, mari kita menjaga iman. Jangan meremehkan ilmu agama, karena ketidaktahuan dapat membuat kita terjerumus. Perbanyak doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jaga keluarga kita, terutama anak-anak, dari paham yang menyesatkan. Lingkungan, pergaulan, dan dunia digital penuh godaan yang bisa menggoyahkan akidah. Ingat, murtad bukan hanya hilangnya identitas, tapi kehilangan keselamatan abadi. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dosa besar selanjutnya yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka adalah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan Allah. Mengapa dosa ini begitu berat? Karena inti keimanan seorang Muslim adalah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Siapa yang menolak Rasulannya, berarti menolak seluruh risalah Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa yang mendustakan Rasul, sesungguhnya dia telah mendustakan Allah." Quran Surat An-Nisa ayat 150. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Barang siapa mendustakanku, maka tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Mendustakan Rasul tidak selalu berarti menolak eksistensi beliau secara terang-terangan. Bentuknya bisa lebih halus, seperti menganggap ajaran Nabi sudah ketinggalan zaman, memilih dan memilah sunnah sesuai selera, menolak hadits yang tak sesuai hawa nafsu, menganggap sabda Nabi hanyalah pendapat pribadi yang bisa diabaikan. Saudaraku, mendustakan Rasul adalah menolak petunjuk hidup yang Allah turunkan. Bayangkan seseorang yang mengaku Muslim tapi berkata, hadits tidak penting, cukup Al-Quran saja. Padahal Allah sendiri memerintahkan kita taat kepada Nabi. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Selain itu, termasuk dosa kekal adalah menghalalkan yang haram. Misalnya, Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan zina, riba, minuman keras, atau perjudian, tetapi seseorang dengan enteng berkata, itu sudah tidak relevan, zaman sudah modern, yang penting hati baik. Perkataan semacam ini adalah bentuk pemberontakan terhadap hukum Allah, seolah manusia lebih tahu daripada Sang Pencipta. Contoh nyata di zaman kita, praktik riba yang dihalalkan atas nama ekonomi global. Pergaulan bebas dan zina yang dianggap gaya hidup. Menghalalkan minuman keras dengan alasan budaya. Ingat, sekadar berbuat dosa berbeda dengan menghalalkan dosa. Seseorang yang jatuh ke dalam maksiat tapi mengaku salah dan bertaubat, masih punya harapan besar diampuni Allah. Tetapi orang yang berkata, itu bukan dosa, telah menentang ketetapan Allah. Inilah yang membuatnya terancam kekal di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana orang-orang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Bukankah kita melihat tanda-tanda itu sekarang? Perzinahan dianggap hiburan, riba jadi gaya hidup, dan banyak yang menolak aturan syariat dengan alasan kebebasan. Saudaraku, berhati-hatilah. Jangan sampai kita tergelincir dengan ucapan atau perbuatan yang menolak syariat Rasulullah. Jaga lisan dan hati, karena mendustakan Rasul sama saja menutup pintu rahmat Allah. Jika kita pernah ragu, segera perbanyak istighfar dan belajar agama dengan benar. Tundukkan hati, karena kebenaran bukan diukur dari logika semata, tetapi dari wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui. Saudaraku, setelah kita membahas dosa-dosa yang membuat pelakunya kekal di neraka, syirik, kufur, kemunafikan besar, murtad, serta mendustakan Rasul dan menghalalkan yang haram, mungkin hati kita merasa berat dan takut. Namun ingatlah kabar gembira. Rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya bagi hamba yang mau kembali. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini adalah harapan bagi siapa saja yang ingin bertaubat, termasuk dari dosa-dosa terbesar. Syaratnya hanya satu, taubat yang tulus sebelum ajal tiba. Taubat memiliki 3 rukun. Menyesali dosa yang telah dilakukan. Berhenti total dari perbuatan maksiat itu. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosa itu terkait dengan hak manusia, maka harus ditambah 1 syarat, mengembalikan hak atau meminta maaf kepada yang dizalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini berarti pintu taubat akan tertutup saat sakaratul maut datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal menjemput. Bisa jadi esok, bisa jadi malam ini. Lihatlah kisah para pendosa yang kembali. Seorang pembunuh 99 jiwa yang akhirnya bertaubat dan diampuni Allah. Para sahabat yang dulunya penyembah berhala, menjadi manusia terbaik setelah memeluk Islam. Inilah bukti bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunan Allah jika kita tulus.
Maka, jangan tunda taubat. Jangan menunggu tua atau menunggu mood untuk berubah, karena kematian tidak menunggu kesiapan. Praktikan taubat dengan memperbanyak istighfar, memperkuat sholat, menambah sedekah, dan menutup celah maksiat. Dekatkan diri dengan Al-Quran, lingkungan syalih, dan ilmu agama. Mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berjanji setia kepadamu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Sayyidul Istighfar. Saudaraku, mari jadikan video ini sebagai cermin hati. Sampaikan pesan ini kepada keluarga, sahabat, dan orang terdekat. Semoga Allah menjaga kita dari dosa yang menjerumuskan ke dalam kekekalan neraka, dan menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikianlah sahabat. Semoga video ini menjadi pengingat agar kita semua selamat dari api neraka. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar pesan kebaikan ini sampai ke lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.